kita sampai kawasan Pasar Dieng. Lupa susunan batu tidak beraturan. Ini Pasar Dieng. Ya, yang membuat orang agak bingung biasanya ini. Nah, ini seperti jalur ke atas sana. Tapi jalurnya itu bukan ke sana, tapi ke kiri. Ke kiri seperti ini. Bukan mengikuti susunan batu tadi. Juga kelihatan ada susunan batu. Cukup banyak. Iya. Pasar Dieng. Dan yang kadang-kadang membuat bingung jalurnya. Keluar dari Pasar Dieng kita sampai Sabana lagi. Iya, keluar Sabana. Ini ya jalur yang kita lalui tadi dari Pasar Dieng, kemudian yang di atas itu Puncak Argo Puroso yang menara. Jadi bayangkan kita tadi jalan dari sebalik menara itu sampai sini. Luar biasa. Adit masih full tenaganya, tenaga muda, tenaga anak. Enggak lewat Pasar Dieng. Pasar Dieng dalam sini. Irga biarga. Aman Irga. Oke. Lewat Pasar Dieng dah. Apa neng berimu? Dari Pasar Dieng ini sekarang jalurnya sudah terlihat begitu lebar. Kalau zaman dulu ini masih setapak kecil, jadi datar sekali, enak digunakan untuk jalan atau lari-larian. Mas murah, beli murah dari Bali, beli murah. Di belakang Herga, Adit dan Raka di belakang. Yuk, ayo. Bentar lagi Mbok Yum. Alhamdulillah bersama Mas Murah. Beli Bentar lagi Mbok Yum nih Astungkaro bisa sampai puncak. Iya. Itu di depan ada kelihatan tuh yang ada atap-atap kayak itu Mbok Yum. Di sana ada kabut tapi tebal. Sini masih cerah sih. Oke ya. Di sana tampak bendera merah putih dan atap. Itu adalah warung Mbok Yum, warung Mbok Gihar dan lain-lain. Jadi memang mungkin yang paling terkenal warung Mbok Yum, tapi yang tertinggi warung di Gunung Lawu itu bukan warung Mbok Yum. Videonya bisa sobat petualang lihat di videonya Mas Yang di channelnya YYGO. Beliau menjelaskan bahwa warung tertinggi di Gunung Lawu itu bukan Mbok Yum. Ya memang yang awal ya, atau menjadi pelopor awalnya itu memang Mbok Yum. Dan yang paling terkenal memang Mbok Yum. Nah. Sementara warung yang tertinggi mungkin di sebelahnya sendiri ada warung Mbok Gihar. Kemudian di Sindang Derajat itu juga ada warung juga, karena Sindang Derajat dan Mbok Yum itu kalau tidak salah masih tinggi Sindang Derajat tinggiannya. Beli murah masih semangat. Jauh-jauh dari Bali ini harus sampai puncak.
Ini sudah berganti menjadi batu disusun. Gantian dulu simpangan dengan yang turun. Monggo masih. Kalau lihat dari susunannya, batu ditata seperti ini berarti kita sudah masuk kawasan Hargo Dalam. Nih batu disusun. Sana juga. Kita sedikit memutar, kita cari jalur yang langsung menuju ke utama. Nah, ini dia masuk kawasan Hargo Dalam. Di sana tampak puncak. Di taman. Mana? Edel wis iki lho. Yuk. Kita itu yang mas-mas itu pada jadi kita sampai kawasan Hargo Dalam, jadi banyak warung ya di sini. Berarti Hargo Dalam ke sana. Iya, sana. Woi, Kak. Langsung aja loh. Woi. Ketok ora dalane. Kak. Aman. Yo kanan. Yo. Kilo, suara aku ning ngene. Enak setapak ta kuwi? Lah. Harga udah muncul. Warung yang legendaris. Warung Mbok Yem. Puncak Hargo Dalam masih di atas sana. Belum. Teman yang lagi satu. Hati-hati HP-nya disaut. Gimana kakinya? Udah. View dari sekeliling warung Mbok Yem di depan tebing seperti ini. Suasananya cukup ramai. Hah? Suasana dalam warung Mbok Yem. Mbok Yem sedang memberi makan teman monyet peliharaannya. Apa kabar Cari? Kita sudah dulu di depan warung Mbok Yem, pesan minum.
pecah. Ini juga roti. Mau kan biar kadang-kadang kan apa kan di sarung panik kami bilang baik penguatan. Kita ini memang kelamit. Waktu saya 2016 kesini juga dimanggain sama dia. Silahkan. Masa pesan nasi? Nyempil malah sih. Aku ora. Si Jano. Tetap berhati-hati ya, jangan terlalu dekat dengan teman karena nanti takutnya disaut. Ada beberapa video yang viral itu HP-nya disaut, jadi tetap jaga jarak. Itu goyang-goyang. Nasi sepul. Kita makan pecel Mbok Yem yang legendaris, makan bersama. Beli Ngurah, Hilda, Adit dan Kakak. Nah nih nasi pecel. Di selain temon, di warung Mbok Yem ini juga ada ayam. Nah, itu temon sudah mendapat mainan baru, breaking pool. Terus juga ada kucing ya kak? Oh iya kak, ada kucing ya? Ada kucing, namanya Anis. Namanya Anis. Nah dilihat tuh teman dapat breaking pool. Nah, ayamnya juga banyak berkeliaran di sini. Oke, jadi ini dari setelah makan dari Mbok Yem, kita berlima berpisah ya. Saya dan Hirga menunggu di sini karena sudah sering ke puncak, sementara yang belum pernah nih Kakak dan Adit dan Beli Ngurah yang dari Bali akan naik ke puncak. Untuk selanjutnya nanti vlognya akan dilanjutkan oleh Adit dan Kakak. Oke, selamat ke puncak, saya tunggu di sini ya. Ini jam 9.27. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai di puncak Lawu Hargodumilah dengan ketinggian 3265 mdpl. Ini pukul berapa? Pukul 10 ya. Pukul 10 tepat kita sampai di puncak Hargodumilah. Di sini gimana? Oh ya. Oh kita tadi dituntun sama burung jalak lawu. Iya. Di sebelah selatan ada lembah kuning, sedikit berkabut tapi. Dan di sana ada Gegerboyo, puncak Gegerboyo. Sama-sama kasih tips nanti. Oke, puncak Hargodumilah Gunung Lawu 3265 mdpl. Jadi ada teman kita jauh-jauh dari Denpasar. Plus ST. Beli, Ya. gimana? Astung Garo sudah sampai di sini di puncak Negara. dengan drama kaki kram, hujan. Berkat bantuan dari teman-teman pendaki lain akhirnya sampai sini. Terima kasih semuanya. Ya. Denpasar, Terima kasih. mantap. Balik backpack. Setelah kita tadi foto-foto di puncak Hargodumilah, kita sekalian mumpung tenaga masih oke, fisik masih oke, lambung aman, kita ke puncak Gegerboyo. Ini sudah ditutup kabut. Lembah gunung di sana. Kita tadi sudah foto-foto buat tanda bukti di puncak Gunung Lawu.
Sekarang kita melanjutkan foto-foto di Gegerboyo. Cuacanya sudah berkabut, tapi view dari sini kita bergabung kembali menjadi satu rombongan jam 10.57 dan hujan turun cukup deras. Kita berteduh di warung Mas Agus, ada di sebelah warungnya Mbok Yem. Ini saya dan Hirga tadi menunggu di warung sini. Untung saya tidak ikut muncak. Kenapa? Tidak kehujanan. Aman. Tapi tetap nanti kita turun, mau nggak mau kan tetap hujan-hujan. Tidak apa-apa, yang penting tak kedinginan. Ini sampai puncak ini, Adit. Gimana kesan-kesannya sampai puncak? Treknya terjal, terus licin. Rame nggak di puncak? Rame. Dapat cuaca cerah? Dapat. Di Arka puncak pertama, Lawu gimana? Capek. Ini baru lihat foto-foto mereka di puncak. Ya, kita istirahat dulu, ngeteh karena mereka kehujanan tadi. Setelah itu kita langsung lanjut turun ke bawah nanti. Jam 11.22 kita memutuskan untuk turun karena kalau kita mau menunggu sampai hujan reda takutnya nanti kemalaman. Beli? Mas jalannya kemana sih? Mau kemana? Ke Candi. Turun terus kiri. Oke. Enggak. Udah dingin banget nih. Udah gak tahan. Jadi kalau mau biasanya tujuannya Hargodalam, kalau mau ritual di sini. Yuk. Sandelian. Kita turun. Sandelian udah basah nih. Jadi kalau anu nyarinya itu, yang puncak paling atas itu. Hitnya di situ pada. Jadi jangan ketinggalan di pos 3. Oh, Kirain bakalan jadi cuaca cerah. Ya dah enggak bawa jas hujan. Hujan. rombongan dari mana Mas? Dari Jogja, Mas. Jogja. Oh, sing Mbak E ini. Solo, aku pos 3 ngecamp. Masih ngecamp di mana? Pos 3 juga. Ya sama. Udahlah ya kita searah. Bisa didengarkan ya suara petirnya menggelegar. Nah, dilihat. Sebenarnya cerah sih ini, tapi entah kenapa malah hujan. Rombongan di depan, rombongan Jogja. Sama-sama kita turun ke arah Candi Ceto. Nah, itu sabananya. Kita masih bersama Beli Ngurah. Semangat. Adit. Apa? Irga dan Raka. Dengan gerimis hujan kita tetap melaju. Takutnya nanti kemalaman sampai base camp. Nih, begitu luar biasa sabana Gunung Lawu. Jam 11.31 kita memasuki kawasan Pasar Lieng, perjalanan turun. Jadi inilah yang dinamakan Pasar Lieng, struktur berbatuan yang luar biasa. Memang harus berhati-hati ya, jalurnya di sini cukup membingungkan. Nah, nih Pasar Lieng. Nih mungkin kalau tidak tahu ini bikin bingung. Nah, ini yang saya bilang tadi, bikin bingung karena struktur batuannya ini seperti jalan. Nah, kalau nggak tahu biasanya ikutin susunan batu ini ke arah sana, padahal harusnya ke arah kiri. Ya kan, ini kan seperti jalur, ya kan, seperti udah candi kan dibikin gitu, perundak tuh. Nah, makanya hati-hati lewat sini. Kalau nggak tahu orang kan, ngikut aja ke sono. Nah, nggak tahu nanti ntar. Ini kita mengikuti susunan batunya.
Ini kawasan Pasar Dieng. Suara guntur menyambar-nyambar. Kita hampir sampai Sabana bersama rombongan dari Jogja. 4 orang ini, Mas. Iya, betul. Camp di pos 3 juga. Baru sekali ini, Mas, naik lewat Ceto. Pertama kali naik Lawu. Pertama kali naik Lawu langsung Ceto juga. Iya. Mantap sekali. Katanya paling bagus sih. Iya. Mini Argopuro. Next kalau sudah kesini ke Argopuro, Mas. Argopuro itu apa? Gunung. Di Probolinggo. Iya, Probolinggo Situbondo. Jadi bayangkan kalau kita di sini baru lihat sabana ya, Mas. Ya. Di Argopuro yang namanya Cikasur itu sabana seluas ini, tengah-tengahnya ada sungai, Mas. Dan bisa lihat merak di habitat aslinya. 1 minggu, Mas. Hah? Udah pernah? Baca video ini. Sama di Ijen bagus mana, Mas? Mana? Baluran. Baluran aku malah belum pernah, Mas. Baluran biasa aja sih, Mas. Ya itu. Baluran kan bisa naik motor, ini kan enggak. Ini bisa sih, sampai Cikasur itu ngojek bisa. Bahkan sekarang penyelenggara open trip itu ada yang menyelenggarakan 2 hari semalam. Wih, kenceng. Iya, ada sekarang. Udah ada yang mulai. Sampai 6 hari. Saya dulu 5 malam, 4 malam, 4 malam 5 hari. Iya. Emang sejauh itu ya, Mas? Hah? Iya, emang berat ya? Iya, trek terpanjang sepulau Jawa. Bukan selamat ya? Bukan. Coba, Mas, harus, Mas. Ya sudah panjang kok. Ada Cikasur, ada Taman Hidup. Kalau bisa tektokan enggak. Dari Pasar Dieng dan setelah menyusuri bukit ya, Pugungan, kita kembali masuk sabana. Ini jam 11.50. Selain rombongan kita bareng beli Ngurah, kita juga tambah teman lagi dari Jogja, 4 orang. Nih di depan tuh, itu ada yang ngecamp tuh. Kelihatan tenda, 1 orangnya di sana. Enggak, pos 5 Bulak Peperangan, masih jauh. Gupaan Menjangan sih lagi Bulak Peperangan. Kita sampai Batu Tunggal yang pertigaan ke jalur Nyiliran ya. Ini tadi belum kita video, terlewat, jadi ini petunjuknya. Nah, kalau ke sana ke arah puncak, nah ini ke arah tadi, toh arah kita pulang. Kalau lurus ke sana ke arah Nyiliran. Ini rombongan dari Jogja. Cepet ya turunnya. Yang di belakang malah Raka, tumben sekali. Beli Ngurah. Raka juga nggak bawa mantel soalnya. Style basah. Aman gak? Sehat? Masih aman toh? Aman. Oke. Raka yang bawa tas Adit. Ini sepertinya kita masih berjumpa juga rombongan yang masih mau ke puncak. Luar biasa. Udah jam segini. Tapi biasanya mereka nggak hanya 2 hari semalam sih. Kalau jam segini masih mau naik ke atas. Nih di depan. Mau puncak, Mas? Rombongan dari mana? Jogja. Campnya di? Oh, TikTok. Oh iya. Makanya kok jam segini. Makanya. Jadi dari bawah jam 7 soalnya. Oh. Tapi enak di puncak tapi nggak ada orang kalau hujan. Udah semua tim di bawah pengen datang ke atas mau ke bawah batang turun. Oh, rombongan dari Jogja, Masnya. Mau TikTok itu nggak ngecamp ya, jadi hanya naik turun aja tanpa menginap. Jam 7 pagi dari base camp. Ini jam 11.57 mereka udah sampai sini.
petualang. Kali ini kita akan melalui Gupaan Menjangan sehabis hujan. Apakah terisi air? Coba kita lihat. Gupaan Menjangannya rupanya tidak juga, walaupun turun hujan rupanya tidak otomatis terisi air ya. Karena pengalaman saya dulu juga pernah kesini, itu dicari pas musim hujan juga airnya tidak terisi. Itu mungkin ada sedikit tuh kubangan. Kenapa dinamakan Gupaan? Gupaan itu adalah bekas tapak kaki menjangan. Jadi karena mungkin banyak merupakan tempat air minum untuk rusa atau menjangan, jadi dinamakan Gupaan Menjangan. Sedangkan area campnya di sana, area camp Gupaan Menjangan. Oke sobat petualang, kita sampai kembali di area camp Gupaan Menjangan. Beberapa tenda sudah hilang ya, mereka sudah berkemas turun. Tadi di sebelah sana ada 2 trap tent, sudah hilang, tinggal 1 aja, tenda busway. Di sini tenda Ki masih berdiri. Tenda Dragonfly dari Merapi Mountain juga masih berdiri. Yang udah hilang adalah ini tenda yang tadi berdiri di sebelah sini. Karena pas kita tadi berangkat naik, mereka juga sudah berkemas turun. Ketemu lagi dengan rombongan dari Jogja. Rencana mau camp lagi di pos 3 apa langsung turun mas? Bersih-bersih camp mas, habis itu langsung turun. Langsung turun. Nggak tambah semalam lagi? Kayaknya gitu mas, tapi besok bukan hari Minggu ya. Di tanggal merah kan mas besok mas? Wah sapi deh. Kayaknya besok sakit ya jangan deh. Ya kalau nggak sakit. Enggak, kayak besok izin gak sih karena badan. Oh enggak, karena pengen bolos. Kalau enggak paling kakinya kayak robot kaku gitu. Dari tadi pengen pemandangan tapi saya nggak jalan ya mesti. Tadi pas berangkat belum sempat foto-foto. Foto-foto sih mas. Udah lumayan berarti. Kalau turun kan nikmat banget toh, kan lebih nikmat lagi kalau pemandangan. Lebih santai lah. Karena hujan kita harus lebih hati-hati, banyak kubangan dan tentunya jalur menjadi licin. Ini masih cenderung enak ya jalurnya, sampai pos 5 nanti cenderung landai. Kalau pos 5 ke bawah lah itu yang turunannya lumayan curam nanti. Kita ketemu sabana lagi. Lagi. Kita bareng mahasiswa UGM jurusan manajemen, tapi malah ngobrol masalah sejarah ini tadi. Nah ini kita lihat view pemandangan Gupaan Menjangan, Gupaan Menjangan, Bulak Peperangan dari atas ya. Jadi mereka
lewat bawah, saya lewat atas. Cukup estetik sih. Nih. Jalurnya seperti ini yang saya lalui, yang mereka lebih landai. Nanti kita ketemu kayaknya di sebelum pohon yang tumbang itu. Area Bulak Peperangan itu ada di sana. Sementara Hirga dan Raka masih di atas tuh. Si kelihatan kuning-kuning Hirga di sana. Alhamdulillah sobat petualang, kita sampai lagi di Bulak Peperangan pos 5. Jamnya sekitar pukul 12.15. Beberapa tenda sudah mulai packing untuk turun. Sudah di packing ya. Beberapa rombongan mungkin sudah turun. Yang lain masih di atas. Mari Mas. Ini udah dilepas plastiknya. Yang masnya tadi kita pas naik itu neduh di tenda yang di sini. Masnya dari mana ya tadi? Solo juga, Solo atau Karanganyar. Dia udah turun sepertinya, udah packing, udah nggak ada tendanya. Nah, ini pos 5. Ini ada tempat untuk dupa. Ini juga tadi banyak sekali rombongan di sini udah hilang. Ini masih dari tadi juga masih di sini. Belum ada perubahan ini satu rombongan. Tendanya keren nih, warna ungu. Model bukan yang seperti pada umumnya. Tendanya modelnya tunnel, ditarik. Area camp di bawah Bulak Peperangan ini juga cukup ramai ya, menjadi spot favorit karena tempatnya datar. Ini juga masih banyak tenda yang berdiri. Kita berangkat tadi pun juga masih penuh. Permisi Mbak. Kita langsung turun ke sabana yang pertama tadi, yang saya sebut sabana pertama. Yang tadi di sana ada 10 tenda. Sekarang tinggal berapa itu ya? 6 tenda. Wow, licin sekali jalurnya. Jam 12.21 kita sudah melalui Bulak Peperangan. Untuk jalurnya ini becek sekali, berlumpur, jadi kalau kena sepatu licin dan menempel di sepatu. Untuk teman-teman yang mendaki gunung, sekali lagi yang penting peralatan dan fisik juga disiapkan ya, terutama sepatu, karena sepatu itu risiko cedera sangat tinggi. Selain kesleo, ankle, itu juga bisa, biasanya kuku, ujung kuku itu juga bisa luka atau lepas kukunya. Bahkan saya mungkin baru beberapa minggu ini kuku saya sembuh, setelah beberapa bulan yang lalu juga sakit kukunya karena belum memperoleh sepatu yang pas. Ini kalau dirasakan sudah reda hujannya.
sabana pertama yang kita lalui. Kita bareng beli Ngurah dan Adit. Hirga dan Raka sepertinya agak tertinggal di belakang, tapi masih aman lah terlihat dari sini. Ya. Baru kita bicarakan hujannya reda, sudah gerimis lagi. Ini kita sudah komplit formasi kita. Hirga langsung turun ke bawah, Raka di belakang. Ayolah matahari muncul. Dingin. Ora kowe wae. Amkan dek. Ora kowe sik sing dhisik. Yo. Disuruh duluan sama Hirga, kita lanjut. Mas karangannya Rian Mas. Oke Mas. Solo mesti kuwi. Iya, Mas. Oke ya, kita sudah sampai tempat pohon tumbang ini. Kita rencananya mau berkumpul dulu di sini. Karena rawan ya, di sana ada percabangan jalur. Jadi kita nanti turunnya ke arah sana. Nah, rencananya kita setelah ini akan berpisah. Jadi Adit dan Raka akan turun duluan karena tenaga dan fisik mereka masih full. Mereka nanti akan mendahului sampai pos 3 untuk packing alat, dan saya akan menemani Hirga turun pelan-pelan sesampainya. Mau duduk dulu istirahat atau langsung Adit karo Raka? Ya oke, duduk dulu silahkan. Ini jam berapa sih? 12.29. Istirahat dulu kita di pohon tumbang percabangan jalur. Ini kurang tahu ya, kalau ke arah sana ada jalur tapi ke arah mana nggak tahu. Tapi di sana ada petunjuknya. Ini harus ekstra hati-hati ya. Mungkin kalau tergesa-gesa nggak kelihatan petunjuk itu. Turun Candi Certo. Nah, harusnya ke arah sana. Jadi dari turun arah situ, nih tikungannya curam ke sana. Dalan regine kula cepake Mas. Ini pelepasan Adit dan Raka mau duluan. Coba plus sih. Rene wae dolan. Karep ning endi? Wah, ini benar-benar feeling saya. Gitu padane. Masalah apa? Ning pos 3 kon nang shelter ngedeke tenda. Ning kene iso bablas rono. Seperti yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah belok ke sana. Kita udah bicarakan dari tadi, ternyata dia juga nggak paham mau ke sana. Tadi juga. itu beli di sini juga bingung. Enggak. Oh enggak. Yuk, monggo Adit, Raka. Lihat map langsung. Oh, lihat map. Aku bawa GPS beli. Oh, map yang di kertas. Langsung gas Rapo, Raka, Adit. Beli mau ikut Raka sama depan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, bareng kita. Jalannya udah mulai agak ekstrim. 34 dulu. 43 itu. Itu dah. Yang saya takutin di situ kepleset. Oh, Mas. Tadi saya kepleset juga pas naik. Ini kita masih bersambung ya, nanti mungkin kalau mereka udah ketemu ritme mereka akan melaju sendiri di depan Raka dan Adit. Pemandangannya indah sekali dari sini. Ini jalur naik, tapi kita lihat turunnya. Tuh, pohon-pohon besar. Terus, nih di situ. Dan jalurnya di bawah sana, turun ke sana. Itu di pohonnya kita juga lihat anggrek lagi. Anggrek lawu tuh di situ. Banyak di sini, di atas itu anggrek lawu. Ada yang jual bulu angsa tapi sebenarnya bukan, dia murah-murah gitu loh. Tapi itu beli yang harga-harga segitu. Tuh, anggrek lawu di atas itu banyak sekali. Kalau saya kan pasti nggak terlalu masalah. Weh, nih kita lalui jalur yang wow, ekstrim sekali. Seperti perosotan, nggak tahu nanti kita bisa turun ke bawah atau tidak. Saya pilih salah juga ambil jalur ini. Kalau dilihat dari bekasnya sih
banyak yang terpeleset. Curam sekali. Aduh, kita pelan-pelan. Nggak ada pegangan juga kanan dan kiri. Benar-benar ekstrim. Ini saya sambil jongkok ya turunnya. Inginnya sih pengen potong jalur, tapi ngeri juga lihat jalurnya. Dan jatuhnya juga nggak jauh, mereka udah di depan sini. Tuh udah ketemu lagi. Sama aja. Tuh nggak selisih jauh dengan mereka yang pakai jalur normal. Nih, saya tadi potong kompas ini langsung sana. Ketemunya sama. Ini ya jalur yang kita lalui tadi, kita dari atas bukit sana ke sini, nah ke sini. Nah, bayangkan ternyata kita naik itu jalurnya tuh, kelihatan. Mantap sekali. Tapi kalau di sini udah landai sih, enak sekali. Oke, sobat petualang, ini adalah jalan yang kita lalui pada saat pagi tadi ketika masih gelap, dari pos 4 ke pos 5. Jalurnya cukup terjal dan licin. Harus berhati-hati. Nah, seperti ini jalurnya. Tuh di depan sudah kelihatan pos 4. Atapnya, shelter atapnya udah kelihatan. Sobat petualang, bisa disaksikan bagaimana terjal dan begitu licinnya jalur ke pos 5 dari pos 4. Sementara pos 4 ada di bawah sana. Sudah kelihatan shelternya di bawah. Yuk kita lihat. Karena tadi ketika kita sampai sini mungkin pagi-pagi ya, masih gelap, jadi tak terlihat pos 4 Cemorodowo. Nah, ini shelternya pos 4. Kita sampai pos 4 jam 13.20. Sampai pos 4 Cemorodowo. Nggih, monggo Mas. Nah, itu pos 4-nya. Kondisi shelter pos 4 Cemorodowo. Nah, pos 4. Bukan Cemorodowo, apa ini namanya? Krimpas apa ya? Nanti kita cek di peta namanya. Kalau Cemorodowo berarti pos 3. Nah, ini kondisi shelternya. Tadi pagi ada yang ngecamp di sini, tapi udah turun sepertinya. Sampah seperti ini. Penggek kalau nggak salah namanya, pos 4-nya. Nah, yang menarik di setiap pos itu ada petunjuk arah kiblat di sana. Kita lihat Beli Ngurah dan Hirga turun dari atas, itu warna kuning itu. Aduhai sekali memang jalurnya. Pos 4 jalur Cetoh. Jadi yang ada shelternya itu ada di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos 5 tidak ada shelter sampai puncak. Gimana? Istirahat dulu apa lanjut? Beli Ngurah terpleset. Istirahat dulu. Habis atraksi. Kehilangan keseimbangan.
Awas ga. Yo. Tetep wae. Tetep wae hati-hati. Yang itu licin, dia ada lumutnya gitu. Bekas rumput. Istirahat dulu. Apa mau lanjut? Istirahat dulu, oke. Aduh. Aman-aman. Setelah pos 4 bukan berarti berakhir turunan curamnya, masih ada. Nanti kemungkinan jalurnya akan landai ketika mau sampai pos 4. Jadi ketika mau sampai pos 3 baru jalurnya agak bersahabat. Kalau dari sini ya masih seperti ini. Dan ini rawan licin. Sangat licin. Pelan-pelan saja. Oh, bisa dilihat treknya. Halo sobat petualang, jam 14.16. Rasanya badan udah lengket-lengket karena tadi sempat kehujanan, kita pakai mantol. Kemudian sudah tidak hujan lagi, tapi keluar keringat dari dalam. Ini jalur di depan sudah sampai pos 3 ya. Untuk Raka dan Adit sudah di pos 3, kemudian Hirga masih di belakang. Kita tunggu dulu di sini ya. Jam 14.24 kita sampai pos 3. Jadi dari warung di Mbekyem atau Hargo Dalem sekitar jam 11.15. Jadi setengah 12 itu aja ya. Berapa menit ya? Berapa jam? Setengah 12 sampai sini jam 14.24. Nah, itu sudah kelihatan shelternya. Kita lihat apakah sudah sesuai SOP. Sendirian mas? Solo hiking? Ya. Mantap. YouTube-nya apa mas? Yanis Channel. Yanis Channel. Ya. Ini naik apa turun mas? Naik. Oh naik. Camp dulu di sini 2 hari. Oh 2 hari. Mantap. YouTube juga. Iya. Apaan YouTube? Lepeners. Lepeners. Siap. Di subscribe. Ya mas. Solo hiking. Kalau saya belum bernyali solo hiking. Ya. Mantap sekali, jam 14.25. Kita lihat area camp kita apakah sudah di packing. Lewat mana ya ini? Bareng temanku mas. Nyantai paling mas. Masih satu di belakang temanku yang pakai mantel kuning. Enggak. Bingung juga lewatnya mana. Di ngapa lah? Oh. Apa-apa. Utah toh? Utah toh? Ora. Badai. Kena Hah? itu. Badai. Heeh. Hah? Saya harus nembus tuan mas. Karo ini barang
full loh, kok biar bro. Oh, banyune tampul to. Kan kene mau wis Lama sama bro. tas-tasku. Mabot-abotan ya. Oke, sobat petualang, jam 15.20. Kondisi tenda sudah kosong, sudah selesai packing. Adit dan Irka sudah duluan, saya dan Raka ada di belakang. Kemungkinan tidak akan merekam ya ketika perjalanan turun, karena kita mengejar waktu, takut kemalaman di jalan. Mungkin nanti di base camp akan ditutup vlog ini. Ini suasana pos 3 ya, masih banyak beberapa tenda yang berdiri. Oh, video teman. Istilah. Ini masnya pengelola base camp, namanya siapa mas? Mas Iswan. Mas Iswan. Mas Jo, oke, pengelolanya. Jam segini masih banyak yang turun mas? Ya kalau licin ya agak lambat sih. Jam 10, tapi tetap sampai jam 10 mas? Iya, maksimal. Biasanya kalau licin ya agak lambat. Iya. Tadi yang open trip Tangerang itu aja saya turun masih di tenda semua itu, banyak. Yang 22 orang bukan? Kayak Irga man. Apa? Sentro keren. Aman. Aman, Dut. Aman. Baca 10 kali dapat ring cantik nanti. Gimana pesan-pesannya sampai sini? Sebenarnya treknya enak. Sama saya sebenarnya lebih enak sini. Lebih kayaknya itu. Cuman saya agak suka karena hujan. Mas, tak ingatkan, bentar lagi kita masih harus melewati undak-undakan mas. Iya, Semen. benar nggak mau? Iya tahu. Nggak maksudnya kalau di Sewu masih ada gripnya, bukan membandingkan. Cuma di sini kan bener-bener licin. Saya udah terjatuh 7 kali ada. Ya itu menurut pendapat saya. Nah, yang lain nggak tahu gimana. Suasana di pos registrasi. 146420 itu mas kodenya sini mas Jara. Iya, 14642. Kalau ada apa-apa itu ya. Suara geledar petir kembali menggema. Ini jam 17.53. Alhamdulillah kita sampai pos registrasi Lawu via Candi Ceto. Terima kasih untuk sobat petualang yang setia menonton channel ini sampai detik ini. Sampai jumpa Bli. Sampai jumpa. Terima kasih atas petualangan hari ini. Salam untuk semua temannya ya. Oke, mantap. YouTube.